Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi memahami faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama adalah faktor subjektif, paham, dan tajwid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pahlawan nasional yang juga pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1868. Pada masa kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil Muhammad Darwis. Muhammad Darwis adalah nama Ahmad Dahlan di masa kecil yang diberi oleh orang tuanya, yaitu pasangan Kiai Haji Abu Bakar sebagai ayahnya, yaitu seorang imam dan khotib di Masjid Besar Kauman, dan istrinya atau ibunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Nyai Abu Bakar, yaitu penghulu besar di Yogyakarta. Darwis merupakan anak keempat dari 7 bersaudara di dalam keluarganya. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sultan Maulana Malik Ibrahim. Silsilah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu Muhammad Darwis bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtadla bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Katisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik bin Maulana Fadlullah bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishak bin Maulana Malik Ibrahim. Muhammad Darwis memperoleh pendidikan agama pertama kali dari ayahnya sendiri. Pada saat berusia 8 tahun, sudah lancar membaca Al-Quran dan khatam 30 juz. Darwis dikenal sebagai anak yang ulet, pandai memanfaatkan sesuatu, wasis atau pandai, cerdik, dan cerdas. Beliau rajin dan selalu fokus sehingga ngajinya cepat dan mengalami kemajuan. Beliau juga suka bertanya-tanya terhadap hal-hal yang belum diketahuinya, karena selalu kreatif dan banyak akal untuk mengatasi berbagai kendala. Tanda-tanda kepemimpinan beliau sudah tampak sejak dini atau sejak masih kanak-kanak. Temannya selalu lulut mengikuti Darwis karena sifat kepemimpinannya. Darwis adalah anak yang rajin, jujur, serta suka menolong. Oleh karena itu, banyak temannya yang mengikuti keterampilannya merupakan bakat dari kecil, pandai membuat barang-barang, mainan, dan suka main layang-layangan serta gangsing. Setelah menginjak dewasa, Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah binti Kiai Penghulu Haji Fadil pada tahun 1889. Beberapa bulan setelah menikah, beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sambil berniat mempermudah ilmu agama Islam di sana, dan akhirnya tinggal di sana selama 5 tahun. Kemudian setelah itu beliau mendapat sertifikat untuk berganti nama. Dari Said Bakri Syato, seorang sa'ih atau guru di Mekah, dia mendapat nama baru menjadi Haji Ahmad Dahlan. Lalu setelah itu, beliau kembali ke Indonesia dengan membawa banyak sekali buku-buku tebal. Sekembalinya dari haji dan belajar agama kepada para syekh di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan membantu ayahnya mengajar agama kepada murid-murid ayahnya di Masjid Besar Kauman. Tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak putranya Muhammad Siroj yang berumur 6 tahun pergi haji ke Mekah untuk kedua kalinya. Dan mendirikan pondok asrama untuk murid-murid yang datang dari
yaitu Pekalongan, Batang, Magelang, Solo, dan Semarang. Selain dari daerah-daerah itu, murid-muridnya juga datang dari yang lebih dekat seperti Bantul, Seradakan, Brosot, dan Kulon Progo. Lalu lahirnya Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah. Nah, sejarah singkat Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah lahir pada bulan Zulhijjah, atau lebih tepatnya 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, atau pada 18 November 1912 Masehi. Momentum pentingnya lahir Muhammadiyah menjadi sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia. Dengan kelahiran Muhammadiyah menjadi pendorong melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pemburuan Islam di negeri berpenduduk terbesar di Muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, kota santri Kauman Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai ajaran yang memang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Bawa lagi. Ya. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awalnya berdirinya tidak lepas dan merupakan manifesti dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menyemaikan benih pembauran di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan karena berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Masku Mambang. Dengan model kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menambahkan benih-benih ide pembaruan dalam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Haji Ahmad Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan itu, bukan malah menjadi konservatif. Ya, presentasi akan dilanjutkan oleh Yoga Dwi Arianto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikirannya Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang berdirinya Muhammadiyah. Bisa di share screen, bisa di share screen. Proses. Oke. Untuk pemikiran berdirinya Muhammadiyah, kali ini saya akan menjelaskan tentang itu sendiri. Tujuan berdirinya Muhammadiyah yang utama itu adalah untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan yang banyak dipengaruhi hal-hal mistik dan meluruskan
penyimpangan dalam dakwah Islam yang menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adapsi. Faktor subjektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman dan pemahaman Ki Haji Ahmad Dahlan dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji isi dan kandungan Al-Quranul Karim berdasarkan Al-Quran, sebuah persyarikatan yang rapih, teratur dengan tugas berkhidmat dan misi berdasarkan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104, maka Ki Haji Ahmad Dahlan berinisiatif membangun sebuah persyarikatan yang rapi dan teratur dengan tugas berkhidmat dalam misi dakwah Islam serta amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat. Faktor subjektif ini berkenan dengan pribadi Ki Ahmad Dahlan sendiri yang berasal dari keluarga yang taat beragama, hidup di lingkungan kampung Kauman Yogyakarta yang terkenal agamis dan terpelajar. Kepribadian dan kecerdasan Ki Haji Ahmad Dahlan sendiri dan pemahaman agamanya sebagai seorang pembaharu. Pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan dan dakwah pendahuluan gerakan organisasi nasional keagamaan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya diantaranya adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki tridimensi, yaitu gerakan keislaman, dakwah, dan pembaruan. Muhammadiyah terbukti mampu menyentuh semua bidang kehidupan dan mendapat simpati banyak orang, sehingga tidak heran jika ormas ini untuk selanjutnya mendulang jumlah anggota yang selalu menunjukkan grafik ini pada tiap tahunnya. Pada tahun 1912, Ki Haji Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan dalam berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup tuntunan Al-Quran dan menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Gagasan pemikiran dan amal perjuangan Ki Haji Ahmad Dahlan setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan berkemukim yang kedua kalinya pada tahun 1903. Ki Haji Ahmad Dahlan memulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh oleh Kiai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nabawi dari Banten, Kiai Masbulo dari Surabaya, dan Kiai Faki dari Mambang. Juga setelah membaca pemikirannya, para pembaharu itu seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Afduh, dan Rashid Ridha. Selanjutnya saya akan ke Faisal. Silakan Faisal. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Sekarang memasuki materi ke faktor objektif masuknya Muhammadiyah. Faktor objektifnya itu ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal.
Apa itu faktor internal? Faktor internal itu faktor berdirinya Muhammadiyah itu dari dalamnya. Ya. Kalau eksternal itu faktor berdirinya itu dari luar Muhammadiyahnya. Jadi faktor internal yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah rusak dan hinanya umat Islam dalam bidang sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, serta keagamaannya. Contohnya kayak misalkan di Indonesia itu internal tuh di Indonesia gitu. Dan maka itu berdirinya Muhammadiyah tuh itu gara-gara ini. Terus tidak tegaknya hidup dan kehidupan agama Islam dalam ciri orang dan masyarakat. Nah, nggak ada kehidupan Islam sama sekali, maka berdirinya Muhammadiyah ini. Ya. Terus ketiga, tidak bersihnya Islam akibat bercampurnya dengan berbagai macam faham, sehingga timbulnya bid'ah dan syirik. Nah, seperti halnya itu kayak Islam dicampur-campur sama adat Hindu, ya ada sajen, entah ada adat apa, nyanyi apa, itu kan bercampurnya Islam sama agama lain tuh, bid'ah dan syirik. Makanya itu faktor yang membuat berdirinya Muhammadiyah. Terus kurang adanya persaudaraan dan persatuan umat Islam dalam membela kepentingan Islam. Nah, ini juga poinnya nih. Terus belum selesai dan sempurnanya perjuangan para wali dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Nah, mungkin para wali songo itu belum sempurna untuk menyampaikan ajarannya atau pengembangan agama Islam itu di Indonesia. Makanya diadakannya pendiriannya organisasi Muhammadiyah agar menyempurnakan perjuangan para walinya. Terus faktor eksternal, adanya pengaruh gerakan reformasi dan purifikasi yang diperoleh oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, serta Muhammad Abdul Wahab. Nah, ini mungkin syekh luar negeri ya. Ini kan faktor eksternal. Terus kegiatan-kegiatan kristening politik yaitu usaha-usaha misi dan zending yang bermaksud mengkristenkan umat Islam Indonesia. Ini seperti waktu zaman Belanda apa ya? Pokoknya seperti itulah. Itu ada pokoknya itu orang-orang luar negeri masuk ke Indonesia untuk mengkristenkan Islam gitu. Terus adanya penjajahan kolonialis yang membelenggu umat Islam Indonesia dan penetrasi kebudayaan Barat sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh bahkan mencemohkan Islam dari kalangan pelajar Indonesia dan akibat-akibat negatif lainnya. Nah, ini banyak timbulnya ini apa namanya kebudayaan Barat ya, sehingga budaya Islam itu digusur jadi budaya Arab, dari budaya Barat gitu. Itu faktor eksternalnya. Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai badan hukum. Persarikan Muhammadiyah merupakan badan hukum yang keberadaannya telah disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Berarti sejak zaman Belanda ya. Mengenai pendirian dan pengesahan Persyarikatan Muhammadiyah oleh Gubernur Hindia Belanda merupakan sebuah langkah hukum yang sangat tidak umum pada zamannya. Nah, di sini ada penjelasan Muhammadiyah sebagai badan hukum. Nah, ini isi suratnya ya. Isi suratnya saya bacakan ya dari awal sampai akhir. Surat yang bernomor 220-4312 Valpum ini menyampaikan perihal 3 poin seperti di bawah ini. 1. Berdasarkan pasal 83 huruf B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan bahwa ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Stadsblad 1870 nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum yang berdiri sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tetap konsisten mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejahteraannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Kedua, sehubungan dengan hal tersebut di atas, organisasi Muhammadiyah telah mendapat legalitas badan hukum dari pemerintah melalui Government Besluit tanggal 22 Agustus 1914 nomor 81. Yang ketiga, mengingat pertimbangan di atas, maka organisasi Muhammadiyah tidak perlu mendaftar ulang kepada pemerintah.
Nah, surat tersebut ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2015 yang lalu oleh Budi Prasetyo, SH.MM. Surat dari pemerintah Republik Indonesia ini menanggapi surat yang dikirimkan pimpinan pusat Muhammadiyah yang bernomor 9 Oktober 2015 dengan nomor 468-I.0O-A-2015. Nah, ini berikut salinan digitalnya ya. Sudah jelas bahwa organisasi Muhammadiyah itu sudah berbadan hukum dan berdiri sejak sebelum merdekanya Indonesia. Nah, jadi tidak perlu lagi untuk mendaftar lagi. Nah, seperti itu. Jadi intisari dari yang saya jelaskan tadi, Muhammadiyah itu berdiri karena ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, sudah tadi dijelaskan. Terus Muhammadiyah itu juga sebagai badan hukum karena sudah berdiri sejak zaman kolonial, ya, berjuang bersama Indonesia untuk merdeka, dan sudah terdaftar sebagai organisasi resmi, ya, dan tidak perlu mendaftar lagi karena emang udah resmi, dan ini juga termasuk organisasi Islam terbesar, ya, bersama dengan NU juga. Mungkin cukup sekian yang saya presentasikan. Mohon maaf Ya, bila terima kasih. ada kesalahan dari saya serahkan kepada teman-teman saya yang ingin menambahkan. Ya, terima kasih Muhammad Faizal. Itulah presentasi dari kelompok kami dengan materi memahami faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah. Ya, terima kasih telah sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.